Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga pada pagi hari ini kalian selalu sehat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa yang kita mulai untuk pembelajaran setiap pagi, biasanya kita laksanakan untuk berdoa. Nah, untuk itu marilah kita berdoa pada pagi hari ini agar pembelajaran dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini kita diberikan kelancaran. Nah, untuk itu mari kita simak video yang akan dibawakan oleh teacher. Sejarah coklat. Biji coklat berasal dari biji Theobroma kakao yang dipanggang. Tahu nggak? Theobroma kakao itu dalam bahasa Yunani berarti makanan para dewa loh. Tahun ke-100 Masehi, bangsa Maya sudah minum coklat bersama loh ternyata. Bangsa Maya percaya kalau kakao ditemukan oleh para dewa di sebuah gunung yang berisi makanan lezat lainnya. Wah, Unyil mau dong. Christopher Columbus adalah orang Eropa yang pertama kali kontak dengan coklat di tanggal 15 Agustus 1502 dan mereka menganggap coklat ini sangat berharga. Minuman coklat diperkenalkan kepada bangsa Spanyol pada tahun 1544 oleh bangsawan Kekci Maya. Hanya dalam 1 abad, kuliner coklat yang enak ini langsung tersebar ke seluruh Eropa. Cihuy, selamat datang di Banyuwangi. Unyil sudah siap jalan-jalan ke perkebunan Kendeng Lembu, Kecamatan Glenmore, Jawa Timur. Dusun kakao. Ini bukan sekedar kebun coklat biasa loh. Tapi di sini ada salah satu jenis coklat yang dikatakan sebagai jenis coklat terbaik di dunia. Wow, keren. Namanya kakao Edel. Unyil jadi penasaran nih. Apa sih istimewanya di kakao Edel ini? Area perkebunan seluas 1.500 hektar ini dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara 12 atau PTPN 12. Tapi kebun kakaonya baru ada sekitar 2 tahun lalu. Yuk kita intip langsung kakao Edelnya. Kakao Edel Java Kakao sering juga dikenal dengan nama kakao mulia. Kita belajar aja yuk gimana caranya menanam coklat. Come on! Yang pertama, pilih-pilih dulu bibit dengan kualitas terbaik. Salah satu cirinya punya daun yang sempurna. Nggak bolong-bolong gitu. Oke, bibit sudah dapat. Sekarang tinggal ditanam deh. Setelah proses penanaman pertama, pohon coklat bisa bertahan kurang lebih 25 tahun loh. Wah, panjang umur juga pohon coklatnya. Kakao Edel memerlukan teknik budidaya yang khusus dibandingkan jenis kakao lainnya. Karena kakao ini merupakan persilangan dari berbagai varietas kakao, seperti varietas Criollo dan Trinitario. Pohon kakao biasanya berbuah setelah masa tanam selama 5 tahun. Dalam satu pohon biasanya ada sekitar 20 buah kakao. Banyak juga nih panennya. Info soal buah kakao Edel nih. Jenis ini punya kadar lemak yang rendah loh. Selain itu rasanya lebih manis dibanding kakao bulk. Gak heran deh, kakao Edel banyak diekspor ke pasar dunia dengan harga tinggi. Kakao Edel diteliti punya kadar lemak rendah dibandingkan kakao jenis bulk. Kadar lemak kakao Edel ada di angka 47, sedangkan bulk berada di angka 59. Mantap! Nah, kita balik lagi ke dusun kakao yuk.
Gak cuma area perkebunan coklat, di sini juga ada proses pengolahan biji coklat loh. Tahap pertama, fermentasikan lebih dulu biji kakaonya ya, setelah melalui proses pemilihan kualitas. Dalam sehari pabrik kakao ini bisa menghasilkan kurang lebih 20 ton hasil olahan kakao edel. Masing-masing kotak fermentasi bisa menampung sebanyak setengah ton biji kakao. Setelah proses fermentasi selesai, lanjut biji kakao dikeringkan dengan bantuan sinar matahari ataupun mesin pengeringan seperti ini. Proses pengeringan biasanya berlangsung selama 24 jam. Selanjutnya, tahapan membuat pasta coklat. Sebelumnya biji coklat perlu di roasting atau dipanggang untuk mengurangi kadar air pada biji. Setelah itu, barulah biji coklat bisa diolah menjadi pasta ataupun dicampurkan dengan kopi untuk membuat kopi coklat. Yummy! Untuk penyelesaiannya adalah waktu berdiskusi ditambah waktu membuat prakarya. Waktu berdiskusi 1 jam 20 menit. Kemudian waktu membuat prakarya 1 jam 45 menit. Jadi kita tambahkan 20 menit tambah 45 menit jadi 65 menit. 2 tambah 1 sama dengan 3 jam. Jadi 2 jam 65 menit, 60 menit ditambah 5 menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi total waktunya adalah 2 jam tambah 1 jam tambah 5 menit. Jadi total waktunya adalah 3 jam 5 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan membuat prakarya dan berdiskusi adalah 3 jam 5 menit. Untuk soal yang nomor 2, 2 jam 25 menit ditambah 3 jam 45 menit. Jadi kita jumlahkan 2 jam 25 menit ditambah 3 jam 45 menit. 25 ditambah 45 sama dengan 70 menit. 2 ditambah 3 sama dengan 5 jam. Jadi 70 menit kita jadikan ke jam. Jadi 1 jam 10 menit ditambah dengan 5 jam. Jadi totalnya adalah 6 jam 10 menit. Kita masuk ke soal nomor 3. 5 jam 10 menit dikurang 2 jam 55 menit. Berarti kita kurangi 10 dikurang 55 tidak bisa dikurangi. Jadi kita jadikan dulu 5 jam 10 menit. Kita ubah dulu bentuknya ke 4 jam. Ditambah 60 menit. Kemudian 4 jam ditambah 60 menit ditambah 10 menit. Jadi 4 jam 70 menit. Baru kita kurangi 4 jam 70 menit dikurang 2 jam 55 menit. Jadi 70 dikurang 55 berarti 15 menit. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Anak, sekarang kita belajar tentang penggunaan tanda baca. Yang pertama yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Kita lihat contoh pada teks halaman 109. Di awal kalimat kita lihat
proses terjadinya kabut, awal kalimatnya, kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Jadi huruf K-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian pada huruf pertama ada agama, kitab, dan Tuhan. Kemudian berikutnya huruf pertama pada gelar, jabatan, nama orang, dan nama tempat. Jadi untuk agama, misalnya agama Islam. Jadi I-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf pertama nama gelar, jabatan, atau nama orang. Jadi setiap nama gelar, nama jabatan, nama tempat, dan nama orang di awalnya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang berikutnya tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir pernyataan. Kita lihat teks tentang proses terjadinya kabut. Kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Jadi di akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Kemudian penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma itu digunakan untuk merinci, memisahkan anak kalimat, dan memisahkan kata. Untuk perincian itu kita lihat pada contoh teks proses terjadinya kabut halaman 109. Contohnya itu, sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada kaca, pada daun, kemudian pada benda-benda lain. Jadi untuk merinci suatu benda. Kemudian untuk memisahkan anak kalimat, bisa juga kita lihat contohnya. Memisahkan anak kalimat yaitu oleh karena itu, bisa melayang-layang di udara. Terus memisahkan kata. Jadi memisahkan kata juga bisa menggunakan tanda koma. Kemudian tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk kata ulang, bagian-bagian tangga. Mari kita lihat contohnya pada teks proses terjadinya kabut. Titik-titik menggunakan tanda hubung. Kemudian titik-titik air ini sangat ringan. Jadi titik-titik itu menggunakan tanda hubung. Kemudian kita lihat lagi pada teks yang sama, benda-benda. Jadi menggunakan kata hubung. Jadi untuk kata ulang. Kemudian pada bagian tanggal, misalnya tanggal 9 bulan 10 2020. Jadi menggunakan kata hubung. Kemudian tanda tanya. Tanda tanya itu digunakan untuk pernyataan tanya. Contohnya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jika suatu pertanyaan menggunakan tanda pertanyaan, jadi diakhiri dengan tanda tanya. Jadi untuk teks proses terjadinya kabut bisa menggunakan penggunaan tanda baca, huruf kapital, tanda titik, tanda koma, tanda hubung, dan tanda tanya. Sekarang boleh dicek lagi untuk proses terjadinya kabut untuk penggunaan tanda bacanya. Bagaimana? Apa yang sudah disampaikan sama teachernya tadi? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, tentunya kalian sudah belajar matematika, bahasa Indonesia, SPDP, dan PKN. Nah, nanti silahkan kalian cermati, kemudian kalian boleh mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih, sampai ketemu kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.